I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Baik teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan tentang 4 model pembelajaran beserta sintaksnya atau langkah-langkahnya, dan saya akan membahas sedikit tentang materi bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu model pembelajaran discovery learning. Discovery learning adalah proses untuk memahami suatu materi secara aktif dan mandiri untuk kemudian diperoleh suatu kesimpulan. Adapun langkah-langkah model pembelajaran discovery learning yaitu yang pertama pemberian rangsangan, yang kedua yaitu pernyataan atau identifikasi masalah, yang ketiga yaitu pengumpulan data, yang keempat pengelolaan data, kelima pembuktian, dan yang keenam yaitu menarik kesimpulan. Yang kedua yaitu model pembelajaran inquiry based learning merupakan cara yang dapat digunakan guru untuk merangsang rasa ingin tahu peserta didik dalam menjelajahi sumber sampai ke akar-akarnya, yang dapat dijadikan penambah wawasan sebagai jawaban dari suatu masalah dengan mengajak peserta didik terjun langsung ke lokasi. Adapun langkah-langkah model pembelajaran inquiry based learning, yang pertama yaitu orientasi masalah, yang kedua yaitu merumuskan masalah, yang ketiga menyusun hipotesis, yang keempat eksplorasi, yang kelima yaitu menguji hipotesis, dan yang terakhir yang keenam yaitu membuat kesimpulan. Selanjutnya model pembelajaran yang ketiga yaitu model pembelajaran problem based learning adalah model pembelajaran yang mengutamakan seberapa aktif peserta didik dalam selalu berpikir kritis dan selalu terampil ketika dihadapkan pada penyelesaian suatu masalah. Adapun langkah-langkah dari model pembelajaran problem based learning yaitu yang pertama jelaskan orientasi masalah, yang kedua yaitu mengorganisasi peserta didik, yang ketiga yaitu memberi bimbingan, yang keempat mengembangkan hasil karya, dan yang kelima yaitu melakukan analisis serta evaluasi. Model pembelajaran yang terakhir yaitu model pembelajaran project based learning adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, menitik beratkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Adapun langkah-langkah model pembelajaran project based learning, yang pertama yaitu menentukan pertanyaan mendasar, yang kedua yaitu menyusun desain perencanaan proyek, yang ketiga membuat jadwal aktivitas, yang keempat melakukan monitor pada pengembangan kinerja peserta didik, yang kelima yaitu menguji hasil kerja peserta didik, dan yang terakhir yaitu mengevaluasi pengalaman. Itulah penjelasan mengenai 4 model pembelajaran beserta sintaksnya atau langkah-langkahnya. Sekarang kita akan masuk ke materi pelajaran, di mana pada KI 3 atau pengetahuan dasar siswa mencangkup model pembelajaran inquiry learning dan discovery learning. Dan sedangkan pada KI 4 atau keterampilan dasar siswa mencangkup model pembelajaran problem based learning dan project based learning. Selanjutnya saya akan membawakan materi bahasa Indonesia di kelas tinggi. Di sini saya akan menjelaskan sebagai seorang guru. Langsung saja materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang poster. Oke anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang teks petunjuk, yaitu pedoman untuk melakukan sesuatu dan membuat sesuatu.
Teks petunjuk bisa disampaikan dengan cara membuat poster. Sebelumnya, apakah adik-adik telah melihat gambar seperti ini? Poster berupa gambar ini merupakan contoh dari poster lingkungan. Seperti apa sih poster itu? Mari kita belajar bersama-sama. Pengertian dari poster. Poster adalah media publikasi yang berisi teks, gambar, atau gabungan dari keduanya yang ditempel di tempat umum. Bisa di sekolah, di pasar, dan tempat umum lainnya. Tujuannya untuk apa sih poster ini? Yaitu untuk memberikan informasi kepada pembaca untuk melakukan apa yang ada di dalam poster tersebut. Ukuran poster. Poster ini memiliki bermacam-macam ukuran, tergantung pada kebutuhan. Namun, pada umumnya poster berukuran sekitar 60 x 90 cm. Bagaimana sih kita membuat poster yang baik? Ciri-ciri poster yaitu kalimatnya harus singkat, jelas, dan mudah dipahami. Kombinasi warnanya seimbang dan mencolok. Tujuannya buat apa? Agar menarik perhatian pembaca, gambarnya sesuai dan menarik. Misalnya kita membuat poster tentang virus corona, tetapi gambarnya tentang orang belajar, kan tidak sesuai, jadi gambar harus sesuai dengan topiknya. Itulah ciri-ciri dari poster. Lalu bagaimana dengan langkah-langkah membuat poster? Langkah-langkah membuat poster adalah yang pertama, menentukan tujuan atau ide poster atau topiknya. Misalnya tentang kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Yang kedua, susun beberapa kalimat berdasarkan ide yang dipilih. Setelah itu, kata-kata yang dipilih harus menarik, unik, dan mudah diingat. Dan yang keempat yaitu lengkapi dengan gambar yang menarik. Gambar harus sesuai dengan isi yang mendukung poster dan menarik perhatian pembaca. Itulah langkah-langkah dalam membuat poster. Mari kita lihat contoh-contoh poster. Gambar yang pertama yaitu poster tentang kesehatan. Gambar yang kedua yaitu poster tentang lingkungan. Dan gambar yang ketiga yaitu poster tentang pendidikan. Nah, itulah beberapa contoh dari poster. Bagaimana adik-adik? Apakah sudah paham tentang poster? Alhamdulillah. Sekarang tugasnya yaitu adik-adik membuat contoh poster tentang lingkungan, kesehatan, dan lain sebagainya berdasarkan yang telah kita pelajari pada hari ini. Baik teman-teman, itulah penjelasan materi terkait poster. Adapun yang menjadi perbedaan antara KI 3 pengetahuan dan KI 4 keterampilan yaitu pada model pembelajaran discovery atau penemuan, siswa menemukan pembelajaran baru. Sedangkan pada model pembelajaran inquiry based learning atau berpikir kritis yaitu di mana siswa mampu memahami tentang pembelajaran yang telah dijelaskan mengenai poster. Pada model pembelajaran problem based learning yaitu di mana guru memberikan suatu permasalahan kepada siswa dalam bentuk tugas untuk bisa diselesaikan. Serta pada model pembelajaran project based learning yaitu siswa dapat menghasilkan suatu karya yaitu
poster. Itulah tadi penjelasan terkait model-model pembelajaran serta materi pelajaran Bahasa Indonesia tentang poster. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.